Selamat pagi, saudara-saudara semua. Sebelum kita dengar berdoa bersama, mari kita simak firman yang menyemangati kita berdoa. Pagi hari ini saya akan coba menyampaikan bagaimana kita tekun dalam berdoa, konsisten berdoa, atau bertekun dalam berdoa ya. Saudaraku, apakah topik berdoa sekarang ini masih menjadi hal yang menghangatkan? Hampir 6 tahun kita berdoa. Pelajaran berdoa di sini mengajarkan kepada kita tentang ketekunan ya, melawan kejadian yang sering terjadi, mungkin kita bisa memahami, yaitu melawan kebosanan, karena yang didoakan mungkin terasa itu-itu saja, monoton. Kita melawan waktu lama dalam penantian jawaban, sehingga berdoa sepertinya kurang menarik. Atau kita melawan kejemuan karena harus selalu dilakukan dengan setia tanpa henti. Karena setiap hari harus demikian dalam berdoa. Mari kita baca firman Tuhannya dari Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Berkata demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mari simak firman Tuhannya, ini sangat jelas sekali. Orang-orang pilihannya itu berdoa siang dan malam. Kita sebagai manusia melakukan bagian kita adalah berseru kepada Tuhan. Dan di sini peranan Tuhannya adalah, adakah Tuhan Yesus mengulur-ngulur waktu sebelum menolong kita? Pasti kalau orang yang percaya kepada firman Tuhan, Tuhan tidak pernah, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Di sini berdoa siang dan malam artinya continuous, terus menerus. Hanya judul pada pagi hari ini, bertekun dalam berdoa atau konsisten berdoa. Jadi konsisten itu terus menerus. Sepertinya nggak pernah libur gitu ya. Firman tadi yang kita baca di Lukas 18 ayat 78 ini bercerita tentang seorang janda yang sedang menyampaikan persoalannya kepada hakim yang lalim. Sebenarnya kita bacanya dari Lukas 18 ayat 1 ya, sampai 8. Tapi saya singkat saja, ayat 7 sampai 8. Cerita tentang janda, di sini ada yang menantikan kasusnya dimenangkan oleh hakim yang lalim. Pasti ini butuh waktu ya. Jarang ada kasus yang satu hari selesai. Dia harus berulang-ulang datang ke pengadilan. Nanti dia terus berusaha bagaimana supaya kasusnya bisa menang. Tentu hal ini bisa menjemukan dalam penantian karena butuh waktu lama. Pengajaran yang diajarkan pada kita adalah jangan jemu-jemu atau jangan putus asa untuk berdoa.
Karena firman Tuhannya berkata demikian. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jangan putus asa, artinya jangan jemu-jemu. Di Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka itu untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti ada kondisi di mana butuh waktu, mungkin harus lama, dan ini butuh kesabaran dalam kita melakukannya. Ya, ini bicara tentang orang yang sedang bergumul, sesuatu persoalan yang tidak mudah yang dihadapi. Di sini membutuhkan iman dalam berdoa. Janda ini menemui hakim yang alim ini dengan permohonan yang sungguh-sungguh pasti ya. Dan akhirnya hakim yang alim ini menyerah karena dia datang tidak henti-hentinya ya. Kesannya seperti mengganggu. Karena dia minta persoalannya segera diselesaikan. Tuhan Yesus bukan seperti hakim yang lalim. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan di sini peranan seorang jandanya ini sebagai kita sebagai manusia untuk terus meminta dengan tidak berhenti-berhenti. Mungkin dia datang lebih awal supaya kelihatan sungguh-sungguh oleh hakim ini. Dia nggak datang semau dia. Ya. Kita berdoa kepada Allah yang adil, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kelegaan dan pertolongan dari Tuhan. Saya katakan Allah kita dan hakim yang lalim itu sangat berbeda. Kalau kita baca ayat 7 tadi, saya ulang, tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya? Siapakah orang pilihannya itu? Orang pilihannya adalah yang berdoa siang dan malam, yang berseru kepada Tuhan. Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kan kita bertanya sekarang, siapakah orang pilihan Allah itu? Apakah kita ini orang pilihan Allah? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah orang pilihan Allah karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Apakah saudara dan saya adalah orang yang berseru siang dan malam? Ya, saudara dan saya sendiri yang bisa menjawabnya. Kira-kira saudara dan saya adalah orang yang berseru siang dan malam, yang berdoa sungguh-sungguh, mempersiapkan segala halnya dengan sungguh-sungguh. Hanya kita yang tahu sebenarnya, yang bisa menjawabnya secara pribadi. Saudaraku, pada waktu kita berseru kepada Tuhan adalah pergumulan kita diubahkan menjadi doa. Seperti pagi hari ini yang tidak jemu-jemu. 6 tahun kita duduk bersama pagi hari, bangun pagi hari, berdoa, belum nanti di komsel, belum nanti untuk pribadi. Banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan, menekankan dalam perumpamaan itu untuk berdoa tidak jemu-jemu, tidak berhenti, konsisten. Jawaban doa kita seharusnya bisa diceritakan ya setelah kita berdoa apa yang digumuli, tidak hanya karena kita masuk dalam bagiannya doa pemerintah atau doa lansia atau doa orang sakit. Banyak yang kita doakan, tapi terdengarlah berita bahwa jawaban doa telah tersedia, bisa lewat WA ataupun dalam
bahwa kita nggak hanya berdoa begitu saja, tapi memang doa adalah sesuatu yang manjur untuk mengatasi pergumulan kita, sehingga banyak orang mau datang kepada kita. Bisa terceritakan seperti di kitab-kitab Injil, orang sakit yang 12 tahun pendarahan, dia sembuh, orang buta mencelik, orang mati dibangkitkan. Itu pun boleh terceritakan di gereja kita, di komsel kita. Ketika kita berdoa, tentunya kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Orang pilihannya didengar, kata firman Tuhan. Apa yang kita doakan. Dan Tuhan menjawab dengan anugerah. Hari ini kita mendengar firman-Nya untuk kita berdoa tidak jemu-jemu. Artinya apa? Konsistenlah berdoa. Doa yang siang dan malam, yang artinya apa? Tidak pernah putus untuk berdoa gerejanya. Siapkan diri kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Menjadi sesuatu bukan rutinitas, tapi rutinitas yang berskala rohani, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu berdoa tidak jemu-jemu kepada Yesus Kristus, kepala gereja kita. Mari kita berdoa, saudara.